Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melakukan presentasi pada siang hari ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Workshop Keuangan Negara dan Daerah yang diampu oleh Ibu Asrianti Jawa SEMCDev. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Yani Balaka SEMSC AGR selaku dosen pembimbing 1 saya dan Bapak Syamsul Anam SEMSC Dev selaku dosen pembimbing 2 saya. Perkenalkan, nama saya Elviani, stambuk B1A1171095. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat. Nah, di sini saya akan membahas 4 subtopik pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah penutup. Melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerahnya, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal, maka pemerintah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajibannya. Kinerja keuangan juga dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut. Kabupaten Muna Barat sebagai daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemekaran dari Kabupaten Muna pada tahun 2014 merupakan daerah otonomi baru di mana pengelolaan keuangannya masih dalam tahapan dasar. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Barat, diketahui persentase perkembangan pendapatan daerah pada tahun 2015 sampai 2016 meningkat sebesar 45,78%. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,91% dan kembali meningkat sebesar 16,78% pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 10,06% dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi menarik tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya untuk bisa berkembang dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Muna Barat yang fluktuatif dan adanya faktor bahwa Kabupaten Muna Barat merupakan wilayah otonomi baru. Dari permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 sampai 2019. Rumusan masalah. Masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana kinerja keuangan daerah Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2015 sampai 2019. Tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pertama, otonomi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, desentralisasi fiskal. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, keuangan daerah. Keuangan merupakan faktor yang paling mendominasi dalam pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung, Halim 2007. Yang keempat, sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari beberapa hal, antara lain yang pertama pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD, dan yang kedua dana perimbangan.
Selanjutnya, belanja daerah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, belanja adalah suatu kesatuan pengguna anggaran DPRD dan sekretariat, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja ini antara lain untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Belanja dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, belanja rutin, yang kedua, belanja modal atau pembangunan. Selanjutnya, pembiayaan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau disingkat dengan silpa. Yang kedua, pencairan dana cadangan. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Yang keempat, penerimaan pinjaman daerah. Yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Yang keenam, penerimaan piutang daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang disingkat dengan LKPD, menurut Harun tahun 2008, laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga negara lain yang berkepentingan serta masyarakat umum. Indikator kinerja keuangan daerah. Menurut Hikmah dalam Abdul Halim tahun 2004, pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan dengan perhitungan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kebutuhan fiskal dengan menghitung indeks pelayanan publik per kapita, dan juga kapasitas fiskal. Pada gambar 2.2 dapat menjelaskan secara singkat tentang susunan konsep pemikiran dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan melangkah pada pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Lokasi dan objek penelitian. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Muna Barat, dan objek penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 sampai 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data APBD Kabupaten Muna Barat berupa data time series periode tahun 2015 sampai 2019. Sumber data berasal dari BPS, DPJK Kemenkeu, dan sumber-sumber lain yang relevan. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka. Pada tabel 3.2, skala pengukuran kinerja keuangan daerah, jika rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 0-25%, berarti kemampuan keuangan daerah tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif di mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kemudian, jika rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 25-50%, berarti kemampuan keuangan daerah tergolong rendah dengan pola hubungan konsulatif yang menunjukkan bahwa campur tangan atau bantuan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap telah sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. Kemudian, jika rasio kemandirian keuangan berada pada kisaran 50-75%, kemampuan keuangan daerah tergolong sedang dengan pola hubungan partisipatif atau peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Kemudian, jika rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 75% sampai 100%, maka kemampuan keuangan daerah tergolong tinggi dengan pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. Selanjutnya, metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan. Yang pertama, derajat desentralisasi fiskal. Di sini ada 3 formula atau persamaan. Yang pertama, DDF PAD, yaitu perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Yang kedua, DDF
BHPBP yaitu perbandingan bagi hasil pajak bukan pajak dengan total pendapatan daerah. Yang ketiga DDF SBD yaitu perbandingan sumbangan bantuan daerah dengan total pendapatan daerah. Yang kedua kebutuhan fiskal, yaitu di sini ada dua formula atau persamaan. Yang pertama standar kebutuhan fiskal Sultra yaitu perbandingan jumlah pengeluaran Sultra dengan jumlah penduduk dan total atau jumlah kabupaten kota di Sultra. Kemudian kebutuhan fiskal Kabupaten Muna Barat yaitu pengeluaran Kabupaten Muna Barat dengan standar kebutuhan fiskal Sultra. Dan yang ketiga kapasitas fiskal. Di sini ada dua persamaan atau dua formula. Yang pertama standar kapasitas fiskal Sultra, yaitu perbandingan PDRB Sultra, jumlah penduduk Sultra, dan jumlah kabupaten kota di Sultra. Yang kedua, kapasitas fiskal Kabupaten Muna Barat, yaitu perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Muna Barat, jumlah penduduk Kabupaten Muna Barat, dan standar kapasitas fiskal Sultra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.